itu dia ini pakai baju polisi dan anak-anak ini anak-anak awam di bawah umur lagi sebagian ngikut nyampe di kantor polisi di pres suruh ngaku, oh kamu nongkrong di situ jedar jedur, ada yang disetrika, ada yang dipaksa ditato biar terkesan dia tuh orang jahat. Kan ini tindakan PKI kalau seandainya ini benar, dan itu dia wajib dihukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Bayu Raden 9. Seperti biasa guys, kita mau reaction video yang lagi viral guys di TikTok guys. Gimana videonya, kita simak bareng-bareng yuk. Tapi sebelum ke videonya, alangkah baiknya kalian subscribe, like, dan komen dulu biar berkembang akun ini ya guys ya. Ini ada video dari Bang Firdaus guys. Gimana videonya? Kita simak bareng-bareng yuk. Let's go, check it out. Yuk ke kantor polisi. Tolong diberikan penjelasan, kalian tahu nggak dengan adanya pembunuhan di situ? Oh nggak tahu Pak, ayo ke kantor polisi dulu deh. Karena Pak itu dia ini pakai baju polisi dan anak-anak ini anak-anak awam di bawah umur lagi sebagian ngikut nyampe di kantor polisi di pres suruh ngaku, oh kamu nongkrong di situ jedar jedur, ada yang disetrika, ada yang dipaksa ditato biar terkesan dia tuh orang jahat. Kan ini tindakan PKI kalau seandainya ini benar, dan itu dia wajib dihukum gitu. Nah, soal masalah kesalahan prosedur atau cacat administrasi ini harus ditekankan di dalam novum dalam PK itu nggak perlu banyak, ngapain banyak. Sekarang ini yang saya lihat ya dari rekan kita Farad Abbas dan rekan ya, ini mengajukan novumnya ada 10. Yang satu menyoal masalah kematiannya, yang satu lagi masalah kesaksian palsu, yang satu lagi masalah ini, masalah itu. Kebanyakan hakim juga bingung menganalisa sebenarnya. Tapi nggak masalah. Kita tetap berdoa mudah-mudahan dari 10 novum itu ada yang diterima yang diantaranya. Namun pengadilan peninjauan kembali tidak menyoal masalah kematiannya. Itu udah pasti. Kenapa? Karena kematiannya itu butuh waktu yang lama, sementara pengadilan peninjauan kembali ini hanya 7 hari. Gitu loh. Diberi waktu 7 hari kepada semua pihak untuk mengutarakan dalil-dalilnya gitu. Kalau kita bilang masalah matinya kemana, turun lagi ke lapangan, uji forensik dan lain-lain, habis juga waktunya gitu, habis waktu belum lagi perbaikan berkas dan lain-lain. Jadi artinya di sini kalau kita menyoal lagi masalah matinya karena kecelakaan. Saya lihat Farad Abbas ini nyebutnya kecelakaan terus. Saya sampai sempat bilang nih, Farad Abbas sebenarnya ngerti gak sih konstruksi hukum? Kok nyebutnya kecelakaan terus? Nggak menyoal masalah itu Rudiana, kesalahan prosedur yang dilakukan oleh itu Rudiana. Tapi hari ini Farad Abbas selalu berbicara masalah ini kecelakaan tunggal. Ini kecelakaan ini apa gitu loh. Sebentar Bang Firdaus, sebentar aku mau menanyakan. Kan awal mula itu kecelakaan lalu pembunuhan. Apakah PK ini harus menyangkut permasalahan pembunuhan ataupun kecelakaan, atau hanya bisa saja mengajukan bahwa ini salah prosedur, salah tangkap, atau yang intinya aja begitu kan ya Bang? Jadi tidak harus bicara masalah pembunuhan dan kecelakaan atau kesaksian palsu serta lain-lainnya, itu sudah dibahas di dalam pengadilan tingkat pertama. Bahkan ada putusan yang ingkrah, matinya kenapa, turun penyidik ya kan, melakukan uji lapor, uji forensik ya dari puslapor, lalu adanya identifikasi DNA dan lain-lain, mungkin gitu ya, seperti itu ya. Cara-cara penyelidikan itu sudah dilakukan lalu dibawa ke kejaksaan P21 lalu disidangkan dan lain-lain, diuji di situ sehingga turunlah amar putusan ya. Jadi hal-hal seperti ini udah dibahas. Novum yang dibawa oleh Farad Abbas ini hampir sebagian besar udah dibahas di pengadilan tingkat pertama. Gitu. Sementara prosedur yang harusnya dibahas di pengadilan peninjauan kembali saya lihat tidak ada. 0,5% saja. Intinya masih tipis ya Bang gitu ya, maksudnya. Ya, bahkan saya sempat curiga ya, karena Farad Abbas ini kan orangnya pandai bersandiwara kalau menurut saya. Jadi di kasus Vina dia sangat ribut sama Elsa Sarif kan gitu. Tetapi di kasus saya
waktu saya laporkan dugaan penipuan Farhad Abbas dengan Elsa Sharif, Farhad Abbas jadi pengacaranya Elsa dan begitu harmonis. Gitu. Jadi saya melihatnya kasihan masyarakat gitu. Saya kasihan masyarakat nantinya gitu. Dan saya curiga sama Farhad Abbas, jangan-jangan Farhad Abbas memang sengaja disetting oleh orang-orang petinggi negara ya, khusus dalam kepolisian, agar kasus ini terkubur. Bang, apa memang advokat itu selalu begitu? Atau Dengar dulu. Farhad Abbas ini terkesan jadi pahlawan di kasus Krakatau. Tetapi menurut pandangan hukum saya, ini nggak masuk akal. Saya disoal masalah kematian terus. Sementara ada SEMA tahun 2014 yang menyatakan bahwa kalau pengajuan PK itu sudah ditolak, maka PK itu hanya cukup 1 kali saja. Ya, dalam 1 perkara. Jadi dalam 1 perkara loh, bukan dalam 1 orang, dalam 1 perkara. Itu SEMA. Yang saya takutin Farhad Abbas ini menjadi martir, memang settingan orang-orang yang memang mau menutup kasus ini disengaja ini novumnya dibikin nyeleneh. Biar kasus ini benar-benar tertutup. Akhirnya PK-nya sangat fatal ditolak. Karena tidak menyoal kesalahan prosedur. Kebanyakan menyoal masalah kematiannya. Yang saya takut dan saya curigai, Farhad Abbas ini sebenarnya 11-12 dari Fitra. Ya. Cuma ada logika yang saya rada masuk ya, karena gini dulu saya pengen tanya, kira-kira dalam satu kasus itu bolehkah 2 LP dan itu LP-nya saling bertentangan, kemudian LP yang satunya itu nggak dicabut sama sekali, walaupun itu sudah inkrah. Dalam proses penyidikan, itu namanya split. Kalau dimatiin dong ini, tolong, admin, tolong dikeluarin dulu nih, yang satu lagi. Jadi gini, di dalam proses penyelidikan itu ada namanya split. Tapi perkara yang di split ini, berita acara pemeriksaannya harus sama. Dan jawabannya harus sama. Tidak boleh yang di sini katakan kematiannya akibat kecelakaan tunggal, sementara kesaksian dari tersangka yang satu lagi kecelakaan pembunuhan. Lalu split ini digabungkan menjadi satu, ya akhirnya ceritanya berbeda. Itu nggak bisa. Yang namanya kasus satu perkara di split itu ceritanya sama, harus sama. Nah iya, makanya itu yang saya pertanyakan, karena kan ini juga pernah dinyatakan sama Pak Susno ya, Pak Susno Duaji, karena dia juga ikut ngecek ke lapangan bahwa yang pertama, Jembatan Talun itu termasuk dalam regionalnya Polres Kabupaten Cirebon. Cuma tiba-tiba ditangani dan menjadi inkrah di pengadilan berdasarkan laporannya Kota Cirebon. Itu sudah aneh. Yang kedua, Polres Cirebon ini sudah membuat LP pertama kali. Mereka itu yang paling pertama itu membuat LP kecelakaan tunggal. Dan itu sampai sekarang infonya dari Pak Susno di TV juga ada tuh, belum pernah dicabut. Makanya kalau dibilang masalah prosedur, menurut saya yang itu yang maksudnya Bang Farhad itu pengen dipersoalkan. Makanya waktu itu Bang Farhad pernah meminta sama majelis hakim PK itu untuk menghadirkan polisi-polisi yang ada di Kabupaten Cirebon, cuma ditolak kan, disuruh ya udah kamu suruh ini sendiri aja, suruh datang sendiri, itu loh. Jadi kalau kita mempersoalkan masalah statement Polantas pertama itu kecelakaan tunggal, lalu oleh Serse versinya itu Rudiana itu dibunuh, ini nggak akan ketemu terus karena tidak menyoal masalah itu. Itu masalah simpel kok. Ada video rekamannya pengakuan itu Rudiana bahwa dia itu menangkap tanpa prosedur yang jelas. Ya ada kok pengakuannya TV. Saya tangkap dalam kondisi anak saya meninggal, saya tertekan apa segala, terguncang jiwanya. Lalu saya amankan mereka. Lepas amankan ini kan melakukan proses penyelidikan tanpa sprint. Nah, novum itu sebenarnya mudah. Bawa aja video rekamannya itu Rudiana itu, di screenshot komentar-komentar orang, lalu videonya ditaruh di flash disk, bawa ke novum. Jadi kan novum itu pengakuan itu Rudiana. Karena itu cacat prosedur. Ngapain kita cari-cari masalah pembunuhan atau kematian karena mati tertabrak atau kecelakaan tunggal? Itu nggak penting bagi saya. Ya, begitulah guys ya, kurang lebihnya video yang saya dapatkan tadi malam dari live-nya Mr. Action
sama Bang Firdaus sama teman-temannya guys. Terima kasih yang sudah nonton channel ini sampai selesai. Terima kasih banyak-banyak guys ya. Yang belum subscribe, alangkah baiknya kalian subscribe dulu, subscribe, like, dan komen ya, biar berkembang akun ini, biar saya bisa mengasih informasi-informasi terbaru buat kalian. Akhiron, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah subscribe terima kasih banyak-banyak ya. Yang belum subscribe, subscribe dulu. Bye bye, assalamualaikum.